فاتح إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع سادتنا علي أبي علوي ومشايخنا في الدين وعلمائنا وأساتذتنا خصوصا رب الراحمين إن الله كريم يغفر لهم يا وآخرة وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا عمامنا عماتنا أخواتنا أخواننا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمؤمنين وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد فرجاء إن الله كريم يغفر له وعلينا أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واليقين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Fa'awid nafsaka. Ini Bego udah masuk pelajaran belum nih? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awid nafsaka al-akhlaqal hasanata min sigharika litakuna sajiyatan wa tabi'atan laka fi kibarika kama qala hakim man shabba ala shay'in shaba alayhi wa amma idha ahmalta nafsaka hatta tadatil akhlaqa ar-radi'ata فمن الصعب جدا أن تقبل التهذيب في حالة الكبر فمن العناء رياضة الحرم ومن التعذيب تهذيب الذيب. وقال البوصيري رحمه الله والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تفتمه ينفطم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا شفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشود والتنصح الجسد والروح ومزدنا نافعا وارزقنا فهما واسعا علم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجبلنا يا الله بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه فعود نفسك الاخلاق الحسنه. Selanjutnya masih mukaddimah kitabnya. Saya baca aja cepatnya biar kita bisa masuk ke babnya.
Awin nafsakal akhlaqal hasanah. Biasakan dirimu berakhlak yang baik min sigharik, dari sejak kecil. Dituntun kita untuk berakhlak dari sejak kecil. Makanya Sayyidina Hasan dan Husain pernah dijewer oleh Sayyidina Ali. Diomelin oleh Sayyidina Ali. Walaupun ngomelnya di depan Nabi Muhammad. Ngomelin, dipelototin. Karena Rasulullah lagi bersama sahabatnya yang lain, lagi ngobrol. Ini bocah, biasa deh namanya cucu. Ya. Cucu ame kakek, digemblok-gemblok Nabi Muhammad. Lalu Rasul SAW girang. Biasalah, girang kakek ame cucunya. Tapi Sayyidina Ali melihat kudu diajarin adab. Diajarin Sayyidina Ali, diomel, enggak boleh. Ya, kecil. Sono main belakang. Sono jauh gitu, jangan didimin. Dia diomelin, itu baru tuh namanya abah yang benar. Tapi Rasulullah melihat cucunya digituin, Rasulullah sempat komen juga, Ali jangan dong dengan cucu njit nih, gitu kan? Ini cucu aneh nih, roy hadat saya ya, buah hati aneh biasa kakek sama cucunya, sayangan sama cucu, anaknya, iya dia. Mereka bilang gitu kan, sayangnya kakek kepada cucu. Tanya sama yang punya cucu, yang belum punya cucu jangan ditanya, nggak tahu deh. Girangnya luar biasa. Saya kata Rasulullah, jangan dibentak, jangan diomelin. Tuh lihat, di sisi satu ya mengajarkan adab, di satu pembelaan karena ini cucu. Tapi Jibril penilaiannya buat siapa? Apa kata Jibril turun? Ya Muhammad, sadaqu Ali, bener Ali. Dia ngajarin adab, ya kan? Sebab nanti kalau nggak dididik adab begini, nanti makin gede kebiasaan begitu terus. Ada tamu, ada ini gangguin terus aja berani. Ada abahnya ngomong serius, dia ikut nimbrung aja, nggak diundang, kepo. Namanya kan anak kepo banget nih, ya kan? Kan harusnya ada waktu-waktunya kapan ini anak bersama amin jidnya, amin semuanya dididik. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di balik pelajaran luar biasa. Ya. Waktu ya. Litakuna sajiyatan wa tabi'atan laka fi kibari. Kalau kita dari kecil udah dituntun, ntar gede udah biasa. Tahu biasa nih cium tangan nih. Biasa, ntar kita ditua udah terus-terusan cium tangan. Karena udah dituntun. Tapi kalau kecilnya enggak tertuntun dengan adab, ya gedenya begitu. Ajar. Ini orang enggak berakhlak, lo lihat aja kecilnya. Jadi kecil itu akan menggambarkan tabiah dia di masa besarnya. Ketika di kasarnya, kok nih orang begini nih, ya lihat aja kecilnya kurang beradab, ya tuanya begitu. Makanya ketika ada orang udah lanjut usia tapi nggak beradab, nggak usah bingung, karena dari sejak dia merintis udah tertanam akhlakul karimah yang nggak bagus. Ya, Masya Allah, makanya dari kecil ya dituntun ya. Iya. Kita aja dilatih dari kecil, ya kan, belajar dari sejak kecil, bagai mengukir di atas batu, kan ada gosidahnya tuh, ya kan, ya, belajar di waktu kecil, ya, bagai mengukir di atas batu, tuh di atas batu, ya. Kalau belajar sesudah dewasa, bagai mengukir di atas air, mana jadi ukiran. Nah, makanya berat, walaupun kita taklim dari kecil nggak terlatih, taklimnya taklim tetap aja, bahlul ya bahlul juga. Taklim doang kan pinternya, taklim tapi nggak berakhlak. Kenapa nggak berakhlak? Nggak dibiasain dari kecilnya. Tapi kok udah dibiasain cium tangan, dibiasain
masuk masjid kaki kanan, dia udah dibiasain gitu, aman. Ya, makanya perlu biasa baca Bismillah sebelum makan. Udah biasa, nggak bakal ketinggalan. Tapi nggak biasa, walaupun ngaji tetap nggak baca Bismillah. Tuh, ya, makanya tangan kiri, tuh kan. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Fi kibarika kama qala Hakim, man syabba ala syai' syabba alaih. Siapa yang udah terbiasa melakukan sesuatu maka dia akan seperti itu. Ya, ngikutin karena kebiasaan. Wa amma idza ahmalta nafsak, tapi kalau inti enggak punya perhatian sama diri inti sendiri, hatta tadatil akhlaqur radi'ah, sehingga nanti ya udah terbiasa dirimu dengan perangai buruk. Wa min as-sahbi jiddan, maka ini urusannya ribet. Tahu ribet? Tuh namanya sahbi jiddan, urusannya ribet. Ya. Ruwet, ribet, udah deh. Maka ujungnya urusannya ribet. Apa yang menjadi susahnya? Kalau orang udah terbiasa dengan akhlak yang jelek, ya, antak balat tahzib fi halatil kibar. Ya, kita udah jenggotan, kita udah tumbuh dewasa, udah tua, baru mau latihan berakhlakul karimah. Nggak bisa. Makanya ada orang kebiasaan minum di tangan kiri, ya terus-terusan. Udah tua masih tangan kiri. Ya, udah tua masih kerjaannya yang nggak baik, kelihatan gitu. Ya, duduk belonjor gitu kan. Nah udah kebiasaan. Kalau ngaji mau belonjor, di mana ya belonjor? Nggak lihat tuh ada Habib, ada Ustadz, ada ini belonjor, aja cuek gitu. Karena udah kebiasaan dari kecilnya, udah tua disuruh berakhlak, berat sama dia. Contoh, inti udah biasa pakai baju koko terus sembahyang, udah terlatih. Mau pakai kaos oblong, bisa gak inti sembahyang? Gak bisa, ada rasa di hati malu sendiri gitu. Pengen sembahyang pakai celana lepis sama kaos oblong. Mau gak inti? Gak mau, kecuali dalam kondisi urgent yang memang di rest area. Udah kagak punya apa-apaan, tapi kalau di rumah malu. Tapi yang nggak berakhlak cuek dia, ngasih aja sembahyang apa juga jadi, nggak pakai peci. Jadi coba yang biasa pakai peci suruh sholat al-lazibi begitu, nggak bisa. Karena hati kita nolak. Inti nggak biasa minum diri mau. Kalau nggak terpaksa nggak bakalan kita kerjain. Tetap kita mau nyari bangku, kita mau duduk, nggak bisa. Mau minum tangan kiri nggak bisa, karena udah kebiasaan. Hebatnya akhlak itulah, secara spontan dia akan ngatur diri kita. Minum tangan, udah kebiasaan, nggak mau tangan kiri, berat, nggak keangkat nih, susah. Pengen minum susah, nggak bisa. Tapi coba kalau yang nggak diatur dari kecil, ya maaf ya, walaupun dia ustadz tetap tangan kiri. Ada ustadz tangan kiri, bacanya akhlak lil banin lagi, ya suruh ya, kacau juga kadang-kadang ya. Ada yang begitu, ya, orang cuma ini doang, belajarnya kagak, ya, nggak ngerti. Ya Allah, ya jangan sampai di naudzubillah min dzalik. Terus famanis sa'man faminal ana riyadatul harim ya, di antara urusan yang bikin pegel. Tahu bikin pegel ya, bikin pegel kita ini riyadatul harim, melatih aki-aki. Ya coba deh, aki-aki orang yang udah tua, udah jompo, ya kita latih dia. Udah susah, kuping budak, ketahuan kan? Kuping budak mate rabun, jalan udah berat, kita latih dia. Ayo kong lompat, kata kong gue jalan aja susah kan, disuruh lompat.
Artinya apaan? Susah. Apalagi melatih akhlak. Dia lupa. Karena udah kebiasaan terus nggak belajar adab. Nggak belajar adab. Kadang-kadang maaf, ya, manggil orang nggak pakai adab. Karena nggak ngaji. Bener sih temennya. Dulu main gundu bareng sama gue gitu ngomongnya. Ya, namanya Yusuf. Dia udah jadi kiai itu. Kiai Yusuf panggil Cuk aja. Udah gitu manggil depan orang banyak lagi. Untung tuh kiai nggak baper. Itu kiai hatinya lega. Alhamdulillah. Gue dapetin temen. Emang begitu. Ada temen yang begitu tuh. Gak lihat posisi orang di depan umum dipanggilin namanya. Tapi memang dianya udah kuat, tegar mentalitasnya. Bodo amat dah. Bodo amat. Cuman ya orang yang dengerin kurang ajar banget lu, kan? Manggil namanya aja. Nah, Kiai Ali panggil Ali aja. Li sini li. Waduh. Nah ini orang nggak punya akhlak begitu. Berat. Nih makanya akhlak ini mulia luar biasa. Ya, faminal anak riyadatul harim. Orang yang pikun inti latih. Berat gak? Berat. Bisa sekali besok. Ya, namanya orang udah pikun. Ya, makanya al-harim ini artinya orang yang udah tua renta, orang yang udah pikun. Pikun baru sembahyang subuh. Ya. Bayang lagi. Ya, dikata masih gak udah mau maghrib aja. Udah mau maghrib. Baru ngerjain sholat. Baru ngerjain sholat subuh. Baru disuapin. Udah makan? Belum. Oh bilang ilmu bolot juga dimasuknya. Udah makan belum? Apa belum? Nah itulah orang pikun begitu tuh. Makanya Nabi Muhammad begitu tuh. Daripada penyakit pikun. Berat penyakit pikun. Wa min at-ta'zibi tahzibuz zibi. Ya juga termasuk ya apaan? At-ta'zib. At-ta'zib ini berkatakan kesusahan. Masalah yang reward juga. Tahzibuz zibi, ya, azibu, yaitu melatih serigala. Oh, kira-kira gampang nggak ngelatih serigala? Nanti monyet dicakarin mulu, ya, gimana ngelatih serigala gitu. Nah, artinya susah. Ini ungkapan-ungkapan. Ya, kalau orang udah tua baru mau belajar akhlak susah. Makanya dituntut orang tua, anak inti masih kecil, ya, diajarin deh. Semuanya itu masuk assalamualaikum, mau jalan, cium tangan. Itu kan ajaran-ajaran orang tua kita semuanya itu. Qala al-Busiri rahimahullah, berkata al-Imamul Busiri. Al-Imamul Busiri ini yang ini ya apa? Yang ngarang burdah ya. Burdah ya, Burdatul Madih ya. Wan nafsu kat tifli intuh milhu ala intuh milhu syabba ala hubbir radha'i wa intaf timhu yanfatim. Wan nafsu katifli, bahwa yang namanya gejolak nafsu itu kayak bayi. Tuh, kayak bayi. Bagaimana yang namanya bayi? Intuh milhu, kalau inti biarin to bayi syabba ala, ntar dia terus-terusan ngapain? Hubbir radha, netek melulu. Kalau dia inti biarin, dia bakal nyusu terus sama emaknya. Wa intaftin yang fatim, tapi kalau inti sapi baru tuh nafsu kayak begitu. Kalau kita nggak sapi ini nafsu, terus dia begitu aja. Inna nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu selalu mengarah efeknya ke kiri, artinya ya selalu negatif. Makanya harus diberhentiin. Nah, berhentiin nafsu sama juga berhentiin bayi nyusu. Berat gak? Tanya sama bini inti nggak tahu. Ya, yang tahu bini inti. Iya. Bagaimana caranya? Macam-macam cara berhentiin. Ada yang dikasih kulit jeruk,
Ya kulit jeruk nih, peperin kulit jeruk, pas diisep pahit gitu kan, dia berhenti atau dipakein belau, ya digelapin. Tujuannya apa? Biar nih bayi ketakutan kagak mau nyusu lagi. Kok begitu? Lama-lama bagaimana Ustaz? Nangis dia. Bayi urusannya ngambek. Nangis aja. Nangis. Nggak bisa. Karena kenapa? Perutnya lapar, haus, perlu minum. Dijejelin SGM. Ini kan. Dikasih SGM itu. Pertama nolak nggak? Nolak, orang baru kita aja. Makan makanan yang masih baru suka nolak kan, cicipin dulu dikit-dikit, lame-lame enak, akhirnya doyan nggak? Doyan. Tuh awalnya SGM kagak doyan, besok doyan, doyan, kasih besok bubur, diberi, makan, akhirnya doyan nggak? Doyan, besok tetein lagi, mau nggak? Nggak mau, abang yang mau. Mau nggak? Nggak mau dia. Ya, mau nggak? Nggak mau dia. Kenapa nggak mau? Karena tadi udah terpisah Yan Fatim. Tuh, hebat gak tuh? Hebat. Tuh, makanya kita berat. Makanya ada orang udah kebiasaan melakukan perbuatan buruk. Dia pengen bener. Susah nggak? Susah. Kalau kita biasa, ada orang yang udah biasa main catur, dia dari malam sampai beduk, udah enak sama dia. Kebiasaan-kebiasaannya udah enak. Main gaple, yang nggak doyan, yang doyan enak, enak gelar tikar, mantep. Minum pantas susu, terus kok enak, sama dia udah nikmat, ngilanginnya. Susah, inti nggak biasa main catur, nggak biasa main gituan, nggak biasa nongkrong, enak jam 9 langsung tidur, ya mau udah biasa. Kalau sama orang yang tukang begadang disuruh tidur, ya kayak anak komplek katanya begitu, ya orang muka begadang, ya Bib, udah biasa. Jadi kebiasaan itu nggak mudah untuk hilangkan, makanya jadikan kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik-baik. Jadi ini keburukan kadang-kadang udah menjadi kebiasaan, ngilanginnya bagaimana? Nih kayak bayi nih berat, udah pasti berontak. Makanya ketika ada orang maaf terjerat dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, ame dia udah jadi kenikmatan, ngilanginnya berat. Lihat helm orang angkut aja udah kebiasaan, jadi ngelihat, ya Allah, dulu lampu kucing, tahu lampu kucing kan nggak boleh ngeliat begitu, udah mau nyikat dulu, udah jadi kebiasaan. Nah, ngilanginnya dia udah biasa begitu. Makanya kebiasaan buruk itu ya kalau udah ya melekat sama orang mabok, ya berat dia ninggalin nih, berat diminta ampun. Makanya ada istilah kambuh lagi, bok lagi, judi lagi, ya begitu. Ya. Tapi dia harus berjuang, caranya putuskan hubungan. Tuh, walaupun memang cengeng ntar, bakal berontak, diam-diam berontak. Tapi kalau dia benar-benar bisa, maka nanti udah enak, suruh main lagi, mau. Suruh mabok lagi, mau. Berhenti nggak bakalan. Suruh maksiat lagi, mau. Nggak bakalan diketakutan. Berat. Ya, contohnya maaf, kita bicara ngerokok. Ada orang ngerokok, suruh berhenti, bisa nggak? Hanya terbagi Habib nih. Berhenti bisa nggak, Habib? Belum bisa. Belum, kok nggak bisa? Dia udah ada kenikmatan, enak segala macam deh. Kita kan bisa bicara begitu, enak. Tapi bisa nggak berhenti? Bisa, tapi memang beratnya luar biasa. Man syabba ala ya hubbir radha, udah seperti itu. Tapi nanti bakalan bisa kapan? Ya paling kagak umur 80 deh. Ya. Habis umur 80 lama banget. Ala kulli hal ya. Wa huna yuqaddimu ilaika al-juz' as-salis
Maka aku sajikan kepadamu, kata pengarang kitab, juz yang ketiga. Juz, ini berarti juz yang ketiga ya. Juz yang ketiga min kitabil akhlaq lil banin. Akhlak buat anak-anak banin. Banin anak-anak. Nah, kita yang hadir nih anak-anak nggak nih? Hah? Kita yang hadir anak-anak, ini mau nanya minti nih. Kita yang hadir anak-anak bukan nih? Anak-anak semuanya. Nggak ada, nggak bukan anak-anak, semuanya anak-anak. Orang kita punya bapak, kita punya bapak berarti kita anak-anak. Yang anak-anak Nabi Adam doang, ya. Yang lain anak-anak. Orang kita punya bapak. Mentang-mentang akhlak lil banin, wah ini sih buat bocah. Semua ini buat anak-anak. Kan. Rajian fika, harapan daripada musannif kitab, mudah-mudahan ya buat inti ada husna iqbalin ala mutalaah, ya mudah-mudahan ada kebaikan untuk ya mengulang atau memutalaah ini kitab. Wasidqa azimatin alal amal, dan juga ada tekad kuat untuk mengamalkan. Jadi nanti kita pelajarin nih kitab, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Ya, bukan sekedar kita buka kitab tapi kita amalin. Kama sona'ta dzalika bijuz'aihil awal wa tsani, sebagaimana yang telah kau lakukan pada juz sebelumnya, yaitu juz 2 dan juz 1 dan 2. Wa bidzalika insyaallah taala yatahazzab qulubuka, mudah-mudahan akhlakmu akan menjadi kebiasaan, wa yatibu aishuk, dan hidup kita semakin baik, wa taslam min fitaniz zaman, dan kita selamat dari ujian-ujian ya zaman, wa awani syaitan, dan juga selamat daripada ya kekuatan setan ya. Wa tanalu ridha rahman, dan kita mendapatkan ridha Allah, wallahul musta'an. Ayo kita masuk al-qismul awal. Ini baru kita masuk pelajaran nih. Yang baru masuk mukadimah ya. Al-qismul awal fil adab. Bagian pertama mengenai adab-adab. Jadi adabun jamak adabun. Jamak adab. Karena adab di sini nanti banyak nih, macam-macam adab. Yang pertama adabul masyi, adab berjalan. Lihat, antik ya. Allah ya, agama kita urusan jalan aja diajarin. Ya. Diajarin cara jalan yang benar. Nah, ada orang jalannya jangan congkak. Makanya ayatnya yang berbunyi wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yaitu kalau jalannya enggak congkak, enggak takabur, tapi tenang. Itu jalan gitu. Jalan enggak digeser-geser. Ada kan orang jalan digeser-geser, saksek. Tapi tengah malam berisik banget jalan begitu kan. Ada jalan yang begitu. Nah, kita diajarin jalan amin Allah Subhanahu wa taala. Innalil masyi, ayo kita buka, innalil masyi adaban. Sesungguhnya jalan ini punya adab. Yajibu alaika ayyuhal waladul aziz, wajib bagimu wahai anak yang mulia, an ta'mala biha, kamu harus mengamalkan. Litas lama minal adza, supaya kamu terjaga. Wa ta'isha muhtaraman bainan nas, dan juga kamu menjadi orang yang selalu dihormati di tengah masyarakat. Urusan jalan doangan. Jalan. Coba diinti lewat gang. Jalan begini-begini. Ya begitu, jalan gitu. Inti ada yang komen enggak pasti? Ada yang komen. Siapa barusan tuh? Siapa? Anak baru. Songong banget. Begitu deh. Mulut orang udah jadi jelek. Enggak ada kata hormat. Iya kan? Yang pertama, di dalam berjalan
Ya, antugaddima rijlakal yusra inda khurujika minal bait, dahulukan kakimu yang kiri ketika keluar dari rumah. Nih, tadi keluar kita kaki kiri, kaki kanan, nggak tahu deh, nggak merhatiin. Nah, di sini nih akhlak kayak begini nih, kamu kebiasaan langkahnya aja diperhatiin kanan atau kiri, disuruh dengan kiri, watagul, dan dia mengucapkan doa. Nabi keluar nongak ke atas palanya. Tuh, Nabi Muhammad di dalam hadis. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lihat, baru keluar aja kita udah melepaskan diri kita nggak punya kekuatan. Ini kan tabarri namanya. At-tabarri, melepas kekuatan kita sehingga nggak sombong dia keluar. At-tabarri itu tawakkaltu Allah, bertawakalnya luar biasa. Kayak apa nih tawakalnya? Ya, Masya Allah, baginda Nabi Muhammad. Makanya kita kalau ngebuka sejarah Nabi Muhammad, nggak ada tawakal Nabi Muhammad luar biasa. Nggak ada Rasulullah menyimpan. Ya, oh dahsyat Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Nanti ada pelajarannya banyak di bawah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya au abghiya au yubgha alayya. Nah, lihat nih. Yang namanya kita keluar pasti ketemu orang. Ya, pasti ketemu orang. Makanya berlindung. Jangan sampai kita tersesat atau dibikin sesat. Baik fid din wa dunya. Kan ada orang yang kesesat. Ya. Fid din, di dalam agama berapa banyak salah ngaji, salah dapat guru, salah pembimbing, ngaco. Makanya karena dia menganggap dirinya duduk mengaji. Padahal maaf, yang inti jadiin panutan ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Nah kan ini banyak yang begini, yang ngaku yang ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril. Waduh, udah banyak-banyak nih. Itu kan orang-orang sesat semuanya. Makanya berlindung an adillah, aku tersesat atau disesatkan. Yang namanya iblis bisa nyesetin kita, atau orang juga bisa nyesetin kita. Nauzubillah min dzalik. Au azilla au uzalla, kita tergelincir melakukan perbuatan dosa, atau ya orang yang lain yang memang ingin menggelincirkan kita. Au azlim au uzlam, atau kita zalim atau dizalimin. Au ajhal au yujhal alayya, ataupun kita menjadi orang yang jahat atau kita dijahatin, ya. Au abghi au yubgha alayya, sama zalim atau dizalimi. Wa antamshi fi nafsika. Nah, usahakan jalan urusannya manfaat. Jangan jalannya al-haim, jalan orang yang enggak jelas. Bang mau kemana? Kemana aja. Nah ini enggak jelas deh. Bang mau kemana? Kemana aja nggak boleh. Kalau yang namanya jalan ada manfaatnya. Mau kemana? Pengen ke Mester, mau ngapain? Mau beli kopi bis kota. Namanya berarti kan ada niatan tuh, pengen beli bis kota. Ya. Namanya nafsika. Jalan ngapain? Mau nagih utang, mau belanja, mau nyari nafkah. Itu namanya tamshi ma'afi nafsika au ghairika, atau manfaat buat orang lain. Kita jalan ngapain? Ngurusin ya orang, nganterin orang. Itu namanya manfaat. Jangan keluar nggak karuan. Udah jauh, mau kemana nggak jelas. Kemana? Nggak tahu, stres kan. Bang mau kemana bang? Jalan aja muter. Oh bunter aja bung.
Ada kan yang begitu muter dia lagi nggak taunya stres gitu ya. Masya Allah, ada tuh yang begitu tuh jalan nggak, karena kita nggak boleh tuh jalan, harus ada tujuan. Wala tamshi li ta'mala maksiatan, jangan berangkat jalan untuk maksiat. Sampai naudzubillah min dzalik. Au li tadurra ahadan, atau ingin nyakitin orang. Ya. Fa inna rijlaka kasairi a'dha'ika amanatun indak, karena kakimu sama anggota badan yang lain itu menjadi amanah. Tuh, menjadi amanah, bakal ditanya. Masya Allah. Wa satashhadu alaika bi'amalika yaumal qiyamah, bahkan akan menjadi saksi dengan amal perbuatanmu pada hari kiamat. Ya Rabb, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu. Kaki yang jadi saksi. Kaki yang jadi saksi. Makanya sekarang bohong oke hari ini, tapi besok udah selesai. Kaki yang muci. Ya Rabb, benar dia yang ambil. Ya Rabb, benar dia pelakunya. Nggak ada cerita untuk tutup. Habis sama bisa ngomong deh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ungkap, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu. Allah bakal buka nanti lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka dengan apa aktivitas yang mereka kerjakan. Wa ayyakuna masyuka wasaton, kalau jalan sederhana aja tuh, jangan ngepot. Numpang di pinggir mulu gitu, jangan, mau apain jangan, nggak boleh. Wasaton, kecuali mules, lain lagi. Kalau mules jangan santai, ngebut. Ini mules ngebut, mules banget perut aneh, tapi aneh pengen ngamalin apa yang Ustaz kasih. Apaan? Jalan santai-santai aja ya, jangan deh yang ada beletetan itu ya, jangan. Makanya ngaji biar lempeng ya. Di mana waktunya normal, makanya waktu itu ada dua, waktu normal, waktu tidak. Kalau udah cerita nggak normal lain babnya. Normal bener, tapi kalau nggak normal, inti sehat, bisa diri, bisa kuat berdiri, kuat normal. Jangan inti sholat duduk, sholat inti berdiri, sholat wajib. Oh, ini kadang-kadang melihat orang pakai bangku, dia bawa bangku dari rumah. Enak juga sembahyang begini gitu, diikutin, masih muda, kuat. Bukan buat inti, ini buat yang udah sepuh, yang udah kagak kuat. Silakan dia diri gemeter-gemeter, udah kagak kuat duduk aman. Yang muda merebut baru 30 tahun pakai bangku boleh? Nggak boleh. Syarat sholat berdiri, al-qiyam alal qadir, diri buat yang bisa, yang mampu. Kagak sembahyang duduk, kelar salam bangun gesit banget ya. Bisa kabur lagi ya. Ada tuh yang begitu ya. Ya kacau juga ya. La syari'an jiddan wala bati. Lihat nih kata-kata wasaton, jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lambat. Ya Allah, lagi itu masih muda. Mereka tungkat jalan. Ya Allah. Jadi duluan nih, fadol ya. Ya enggak gagah banget, enggak begitu. Rasulullah yanhatu min sabab. Rasulullah jalan yanhat min sabab, seperti orang yang turun dari atas. Cepat. Rasulullah. Ya, kecepatan kagak terlalu ya, lambat nih, lama banget. Masa ke dari Kober ke Ar-Raudhah setengah jam mungkin banget ya, dan kelamaan. Ama amar Allah la ta'ala bi qauli waqsid bi masyik. Nah ini hadis ayatnya nih.
waqsir fi masyik, ambil jalan tengah di dalam perjalananmu, artinya sedang. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suratul masyi yuzhibu baha'al mu'min, cepat, terlalu jalan yang cepat itu bisa menghilangkan haibahnya seorang mukmin. Wa fi riwayatin bahal wajhi, bahkan bisa menghilangkan ya kewibawaan kita, bahau keindahan wajah. Hilang, orang udah nggak cakep begitu ngebut, buang apaan sih? Ya santai, apalagi yang gerabak gerubuk, tau gerabak gerubuk? Ada itu yang gerabak gerubuk, ya elah ngambil pelan-pelan aja nopi, pakai mau nabrak. Jangan, kalau yang gerabak gerubuk jangan dijadiin panitia maulid, jangan. Ya kenapa? Bawa nampan gerabak gerubuk, gitu kan? Kita takut beradu pale orang gitu kan? Santai aja, tapi pasti. Yo elah, kayak inti aja jadi panitia, ya kan? Jangan. Wala ba'sa antamsya musri'an, enggak kenapa-napa kamu berjalan cepat, idza kana dzalika li hajatin, kalau memang ada hajat boleh. Mau jalan cepat yang dibilang tadi, kita mau buru-buru mau nolongin orang, ada orang kecebur. Ada orang kecebur nih, Bib. Sampai tolong. Tunggu ya bentaran. Bib tolongin, Bib. Yes, ya orang keburu modal gitu. Buru-buru cepat berangkat langsung, cepat. Kenapa ya inqadhu, ya nyelamatin orang buru-buru. Waktunya itu. Nah, di sini diterangkan antamsya muslim izakan dari hajat. Fil hadis salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup dengan satu kisah. Nabi Muhammad pernah salat asar berjamaah. Fa asra'a tsumma dakhala al-bait. Selesai salat, Nabi Muhammad langsung lompat. Cepat banget, ampi atau khatat rigoban nas, numpang masuk ke kamar bininya. Masuk ke kamar bininya. Fa fazi'an nasu min sur'ati, pada kalau orang bilang pada kebingungan ya. Apaan itu? Tumben Nabi Muhammad lompat ampi begitu, cepat banget, habis salam enggak pakai zikir lagi. Lompat cepat banget. Faqala, ditanya nih, ya Rasul ada apaan? Tumben begini. Zakartu syai'an min tibrin indana. Aneh ingat ada sedikit ya, ada sedikit emas. Ya, ada sedikit emas. Keingetan di otak aneh. Ya, aneh pengen sedekahin itu. Buru Nabi Muhammad berangkat ambil langsung. Ya. Antah bisani, kenapa pakar itu? Aneh takut. Antah bisani fa amartu bi qismati. Aku takut nanti di hari kiamat aku ketemu Allah bertanya, ente nyimpen. Allah, makanya kita baca begini, yang paling gitu begini. Nabi Muhammad amat tuh bi qismati, buru-buru bagiin. Masyaallah. Ini kelas Rasulullah, emang enggak ada kelas menyimpan untuk pribadi, Nabi Muhammad enggak ada. Tapi nyimpen buat anak bini ada. Rasulullah iddikhar li iyali. Itu Nabi Muhammad buat bininya ada, buat cucunya ada, tapi buat pribadi Nabi kagak ada sama sekali. Itu Rasulullah. Ditanya, ya Rasul besok jangan pikirin urusan besok. Kalau kita nggak sanggup, beras buat besok masih ada nggak? Ada. Buat minggu depan, buat bulan depan, waduh, buat bulan depan masih ada. Wah, makanya 70.000 yang dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa dihisab. Nah itu yang begitu tuh, yang di rumahnya kagak ada beras hari ini, nggak ada, bangsa kulkasnya buka udah kagak ada apa-apaan buat besok. Bukan kelas kita di situ. Ini kelas magomnya yang tinggi Sayyidina Muhammad Rasulullah. Ya, kita mana sanggup, Beb, waduh, kita berkat aja kita apain, kita simpen. Berkat buat kapan? Buat besok pagi angetin. Ya, bisa. Makanya berat. Kita ngamalin berkat aja susah, apalagi ngamalin yang lain, betul. Nah itulah beratnya luar biasa Sayyidina Muhammad. Paling enggak inilah Nabi Muhammad, ya, luar biasa. Kalau Rasul begitu cepatnya dengan sedekah dengan ininya, paling enggak kita ya ada di
dibuntut ujungnya paling agak ngikutin aja. Dikit-dikit kita ikutin apa yang pernah dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Nasallallahu alaihi wal afiyah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna تغسل كل هم واستر لنا الأوراد وآمن الروع واغفر لوالدي ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين. آمين. ربي أسمى فضلا وجودا من بالكتاب بالمصطفى رسولنا الله كل صلى وسلم عليه عند الأبي وآله وصحبه إلى لباس صحبه والحمد لله للبدء والحمد والحمد لله يا رسول